Presiden Joko Widodo mendadak kembali lagi ke lokasi kebakaran lahan gambut yang tengah dipadamkan oleh tim gabungan. Saat Presiden pertama ke lokasi, petugas gabungan ramai memadamkan kebakaran lahan gambut tersebut. Namun saat Presiden kembali ke lokasi yang sama, 5 jam kemudian, tidak tampak petugas bekerja memadamkan api. Tiba di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Selasa pagi, Presiden Joko Widodo langsung meninjau lokasi kebakaran hutan gambut di Desa Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden melihat langsung upaya pemadaman lahan gambut yang dilakukan lewat udara, serta pengerahan 2.659 personel TNI ditambah tim gabungan lainnya. Presiden menyampaikan terima kasih atas kerjasama tim yang memadamkan kebakaran lahan gambut ini. Usai meninjau langsung lokasi kebakaran lahan, Presiden kembali ke hotel. 5 jam kemudian, Presiden kembali ke lokasi yang sebelumnya ramai oleh petugas yang sedang memadamkan api. Kali ini, tak ada satupun anggota tim gabungan yang terlihat memadamkan kebakaran lahan gambut. Presiden lalu berjalan sendirian ke tengah lahan sejauh 50 meter. Selama hampir 30 menit, Presiden mengecek langsung apakah api sudah benar-benar padam. Sudah dikerjakan benar enggak, 100% sudah benar, sudah baik, kemudian baru ditinggalkan atau hanya seremonial? Jangan-jangan hanya seremonial. Saya paling. Bapak lihat tadi gimana nih Pak hasilnya Pak? Benar sudah bukan seremonial atau memang? Kamu lihat sendiri sudah padam, tapi masih ada 3 lah. Api kecil. Tapi Bapak pulang pengerjaannya berhenti. Bapak pulang pengerjaannya berhenti. Gak apa-apa, saya sudah padam semuanya. Yang saya takutkan, saya saya pulang, saya kembali, semuanya ikut kembali dan ini nggak dikerjakan. Titik yang dikunjungi Presiden adalah salah satu lokasi terparah kebakaran lahan di Kalimantan Selatan. Sejak kebakaran hutan marak terjadi, pemerintah setempat mencatat jarak pandang di Kalimantan Selatan pernah hanya 500 meter. Hal ini mengakibatkan 322 penerbangan ditunda. Total ada 2.659 personil TNI diturunkan untuk padamkan api. Dari Banjarmasin, Eko Primandani, Metro TV. Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, seluruh penumpang kereta tersebut dievakuasi. Peristiwa berbenturannya 2 kereta tujuan Bogor, Jakarta Kota terjadi pada pukul 3:30 sore. Saat kejadian, salah satu kereta sedang berhenti di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Tidak lama setelah itu, kereta dengan tujuan yang sama menyundul dari belakang dan terjadi benturan. Akibat peristiwa ini, seluruh penumpang langsung dievakuasi. Belum ada keterangan resmi berapa jumlah korban dalam kejadian ini, namun kondisi gerbong kereta yang berbenturan mengalami kerusakan. Dan kini kita akan bergabung bersama dengan Asisten Manajer Komunikasi PT KCJ, Adli Hakim Nasution. Selamat sore, Adli. Selamat sore, ya. Ya, bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Kalau untuk saat ini, baru saja sudah berhasil evakuasi satu awak kru KRL kami yang tadi masih sempat di antara rangkaian kereta yang tadi malam tabrakan. Sekitar pukul 16.55 tadi sudah berhasil kami evakuasi. Sekarang kami fokus untuk mengevakuasi kedua kereta kami agar ini bisa secepatnya perjalanan kembali lancar. Baik, Adi mungkin bisa diceritakan bagaimana kronologisnya dan sebenarnya apa penyebabnya, mengapa bisa terjadi benturan antara 2 kereta ini? Kalau kronologisnya tadi memang sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat, saat kereta 11.50 yang sempat berhenti di Stasiun Juanda ini tertabrak kereta di belakangnya, kereta 11.56. Keduanya adalah kereta dari Stasiun Jakarta Kota tujuan ke Stasiun Bogor. Kalau untuk penyebab sampai saat ini kita masih mencari tahu apa penyebabnya, jadi belum ada penyebab yang pasti.
Baik, artinya penyebabnya belum diketahui. Tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa masih ada penumpang yang terjebak di dalam kereta. Apakah hingga saat ini penumpang ini masih berada di dalam kereta atau sudah berhasil semua dievakuasi dari dalam kereta? Tidak ada, jadinya tadi sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat untuk penumpang seluruhnya sudah berhasil kami evakuasi. Korban yang luka juga sudah, yang memerlukan pertolongan pertama, yang masih luka dapat kami berikan pertolongan pertama di stasiun. Sementara untuk yang luka yang memerlukan perawatan lebih lanjut sudah kami bawa ke rumah sakit. Ini ada ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, ke rumah sakit Husada dan ke RSCM. Baik, ada berapa korban luka baik yang ringan maupun juga yang berat? Dari kami sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi ini kalau korban luka keseluruhan ada sekitar 34 orang. Ini baik luka ringan maupun luka berat. Di mana saja mereka terluka ini, Adli? Kalau detail sih kami yang masih dapat kami lihat tadi masih luka luar yang sifatnya. Baik, kemudian bagaimana dengan jadwal komuter lain untuk sore hari ini, apalagi mengingat pada pukul 17 ini adalah waktu di mana orang sudah jam pulang kantor seperti itu, artinya orang akan menggunakan komuter lain. Jadwal ini akan mundur atau seperti apa? Betul sekali, jadi kami mohon maaf kepada seluruh pengguna KRL Jabodetabek, karena ini perjalanannya akan terganggu, terutama yang ingin mengakses stasiun Cikini sampai Jakarta Kota. Nah, sampai saat ini untuk perjalanan kami belum ada melewatkan perjalanan KRL dari stasiun Cikini ke Jakarta Kota maupun sebaliknya. Kemudian juga untuk para penumpang lain yang berada di yang ingin mengakses jalur ke arah Bogor maupun ke arah Bekasi, kami sarankan jika memang terburu-buru ini untuk menggunakan moda transportasi yang lain karena memang pasti akan ada kelambatan dampak dari peristiwa ini. Artinya untuk sore hari ini untuk perjalanan ke arah Bogor bisa dikatakan lumpuh seperti itu, sama sekali tidak ada perjalanan KRL? Tidak lumpuh karena dari Manggarai sampai ke arah Bogor ini perjalanan masih tetap berjalan seperti biasa, cuma memang jadwalnya akan lebih lambat dibanding normalnya, dibanding saat kondisi normal. Oke, saya klarifikasi lagi, Adli, artinya jika ingin menggunakan kereta untuk tujuan Bogor, dimulai dari stasiun setelah Juanda atau dimulai dari stasiun Cikini? Tidak, ini kami sarankan untuk langsung ke stasiun Manggarai. Kalau dari Manggarai ke arah Bogor ini masih ada perjalanan KRL. Kalau sudah dari arah Manggarai menuju ke Cikini, Gondangdia, Juanda, Besar, Mangga Besar, Jakarta Kota ini sementara kami hentikan dulu perjalanan karena kami prioritaskan untuk mengevakuasi KRL. Baik, berapa lama mundurnya jadwal ini akan berlangsung, Adli? Kami tentu saja berusaha secepat mungkin ya, kita prioritaskan ini memang untuk mengevakuasi KRL ini. Kalau untuk berapa lama mungkin saya tidak bisa katakan pastinya, namun kami berharap ini para rekan yang berada di lapangan dan para petugas dari PT KAI maupun berbagai instansi lain yang ikut membantu kami ini berusaha sebaik mungkin agar perjalanan bisa kembali normal. Adakah mungkin nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mengetahui bagaimana apakah jadwal sudah bisa kembali normal ataupun juga ingin mengecek mungkin kerabat atau keluarga yang menjadi korban di mana kita bisa mengakses ini, atau adakah melalui website atau nomor telepon? Oke, kalau untuk penumpang yang ingin mengetahui soal update terkini perjalanan KRL Jabodetabek dapat menghubungi nomor helpdesk komuter lain. Nomor helpdesk komuter lain ini adalah saja. Baik. Ada di 0815 1330 0331 0331. Saya ulangi, 0815 1330 0331. Iya, Oke, artinya hingga saat ini evakuasi kereta sedang dilakukan, kemudian ada 34 korban luka yang sudah dibawa ke rumah sakit, diantaranya RSPAD Gatot Subroto dan juga RSCM. Kemudian jadwal kereta dari Jakarta Kota hingga stasiun Juanda ini tidak bisa dilewati, sehingga bagi penumpang kereta komuter lain yang ingin menggunakan moda transportasi kereta api bisa menaikinya dari stasiun Manggarai. Seperti itu, Adli. Betul sekali, Zakia. Oke.
Baik. Terima kasih atas informasinya. Asisten Manajer Komunikasi Dli Hakim Nasution sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kita akan ke informasi lain, pemirsa. Selain Muhammadiyah, ratusan jamaah Nasyabandiyah juga turut merayakan Hari Raya Idul Adha pada hari ini. Salah satunya yang digelar di Pondok Pesantren Persulukan Syekh Salman Daim, Kecamatan Bandar Masilam, Simalungun, Sumatera Utara. Pelaksanaan sholat id jamaah Naksabandiyah diikuti sekitar 700 jamaah yang berasal dari berbagai daerah di Kabupaten Simalungun dan Batubara. Setiap tahunnya perayaan Idul Adha jamaah Naksabandiyah selalu lebih awal dari ketetapan pemerintah. Menurut pengurus Naksabandiyah, penetapan awal Ramadan, Idul Fitri ataupun Idul Adha menggunakan sistem hisab komariah atau perhitungan posisi bulan yang dilakukan setiap 8 tahun sekali. Berdasarkan perhitungan tersebut, tanggal 10 Zulhijjah 1436 Hijriah bertepatan dengan tanggal 23 September 2015 atau hari ini. Presiden Joko Widodo mendadak kembali lagi ke lokasi kebakaran lahan gambut yang tengah dipadamkan oleh tim gabungan. Saat Presiden pertama ke lokasi, petugas gabungan ramai memadamkan kebakaran lahan gambut tersebut. Namun saat Presiden kembali ke lokasi yang sama, 5 jam kemudian, tidak tampak petugas bekerja memadamkan api. Tiba di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Selasa pagi, Presiden Joko Widodo langsung meninjau lokasi kebakaran hutan gambut di Desa Guntung Damar, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden melihat langsung upaya pemadaman lahan gambut yang dilakukan lewat udara, serta pengerahan 2.659 personel TNI ditambah tim gabungan lainnya. Presiden menyampaikan terima kasih atas kerjasama tim yang memadamkan kebakaran lahan gambut ini. Usai meninjau langsung lokasi kebakaran lahan, Presiden kembali ke hotel. 5 jam kemudian, Presiden kembali ke lokasi yang sebelumnya ramai oleh petugas yang sedang memadamkan api. Kali ini, tak ada satupun anggota tim gabungan yang terlihat memadamkan kebakaran lahan gambut. Presiden lalu berjalan sendirian ke tengah lahan sejauh 50 meter. Selama hampir 30 menit, Presiden mengecek langsung apakah api sudah benar-benar padam. Sudah dikerjakan benar enggak, 100% sudah benar, sudah baik, kemudian baru ditinggalkan atau hanya seremonial? Jangan-jangan hanya seremonial. Saya paling... Bapak lihat tadi gimana nih Pak hasilnya Pak? Benar sudah bukan seremonial atau memang? Kamu lihat sendiri sudah padam, tapi masih ada 3 lah. Apa kecil? Tapi Bapak pulang pengerjaannya berhenti Pak? Bapak pulang pengerjaannya berhenti? Gak apa-apa, asal sudah padam semuanya. Yang saya takutkan, saya pulang, saya kembali, semuanya ikut kembali dan ini nggak dikerjakan. Titik yang dikunjungi Presiden adalah salah satu lokasi terparah kebakaran lahan di Kalimantan Selatan. Sejak kebakaran hutan marak terjadi, pemerintah setempat mencatat jarak pandang di Kalimantan Selatan pernah hanya 500 meter. Hal ini mengakibatkan 322 penerbangan ditunda. Total ada 2.659 personil TNI diturunkan untuk padamkan api. Dari Banjarmasin, Eko Primandani, Metro TV. Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, seluruh penumpang kereta tersebut dievakuasi. Peristiwa berbenturannya 2 kereta tujuan Bogor, Jakarta Kota terjadi pada pukul 3:30 sore. Saat kejadian, salah satu kereta sedang berhenti di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Tidak lama setelah itu, kereta dengan tujuan yang sama menyundul dari belakang dan terjadi benturan. Akibat peristiwa ini, seluruh penumpang langsung dievakuasi. Belum ada keterangan resmi berapa jumlah korban dalam kejadian ini.